Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Triwulandari dengan NIM 0302523017. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana analisis dari manajemen keuangan Islami dan penerapan nyatanya pada PT Bank Mega Syariah yang ditinjau dari segi prinsip, akad, kemudian bagi hasil, dan juga manajemen risiko syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Islami yang diampu oleh Ibu Asri Nurrahmi, SE, MSH, EC. Dari segi latar belakang, hal ini dilatar belakangi oleh yang pertama, di mana sistem keuangan dunia itu telah didasarkan dan dibangun di atas adanya dua paradigma besar, yaitu adalah sistem keuangan konvensional dan juga sistem keuangan Islami. Kemudian di Indonesia ini, pertumbuhan industri keuangan syariahnya telah menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, serta lembaga keuangan non-bank berbasis syariah lainnya. Selain itu, manajemen keuangan Islami ini hadir bukan sekedar sebagai alternatif teknis dari sistem konvensional, melainkan sebagai sebuah pandangan hidup yang menempatkan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, baik secara vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada sesama manusia. Oleh karena itu, alasan saya memilih Bank Mega Syariah adalah karena Bank Mega Syariah memiliki rekam jejak dan juga historis di mana sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman serta telah beroperasi 100% sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian dari segi kinerja keuangannya tercatat positif dan juga stabil, serta dilakukan dan dicatat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, tentunya saya memilih Bank Mega Syariah karena memiliki relevansi yang erat terhadap materi dalam mata kuliah manajemen keuangan Islami yang telah dipelajari ini, di mana penelitian ini atau makalah yang telah dibuat tersebut itu juga secara eksplisit bertujuan untuk menghubungkan antara materi yang telah dipelajari selama satu semester dengan bagaimana praktik nyatanya pada PT Bank Mega Syariah ini. Selanjutnya, dari segi profil singkat Bank Mega Syariah, dari sejarahnya berawal dari PT Bank Umum Tugu yang berdiri tahun 1990, kemudian diakuisisi oleh Citi Corpora pada tahun 2001. Setelah itu, di tanggal 25 Agustus 2004, resmi beroperasi secara syariah, kemudian berganti nama menjadi Bank Mega Syariah di tahun 2007. Memiliki visi untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang memberikan manfaat nyata dan misi menyediakan layanan keuangan syariah yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing. Kemudian dari struktur pengawasan syariah diketuai oleh Dewan Pengawas Syariah Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG sejak tahun 2020 dan dianggotai oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Satori Ismail sejak tahun 2004, di mana DPS ini memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa keseluruhan produk transaksi serta keseluruhannya telah sesuai dengan prinsip syariat. Selanjutnya, konsep manajemen keuangan Islami pada bank ini didasarkan pada prinsip utama berupa ketauhidan, larangan riba, gharar, dan maisir, serta diterapkannya bagi hasil, yang mana hal tersebut selaras dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu,
didukung oleh prinsip berupa keadilan dan keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas, larangan investasi pada sektor haram, serta diterapkannya fungsi sosial Ziswaf, yang mana hal tersebut selaras dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu mencatatnya." Dari dua ayat yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah sebelumnya yang telah saya sampaikan, terdapat landasan Al-Quran serta hadis lainnya, yaitu ada dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan juga ada dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 serta hadis dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada, di mana hadis ini menjadi landasan etika dan integritas dalam manajemen keuangan Islami di Bank Mega Syariah. Selanjutnya, dari segi kinerja keuangan yang didapat dari update tahun 2025 yang telah dipublish, dapat dilihat bahwa pada indikator aset itu telah mencapai lebih dari 17,59 triliun, kemudian total pembiayaan mencapai lebih dari 9,19 triliun, dan pihak ketiga mencapai lebih dari 12,28 triliun, laba sebelum pajak lebih dari 201 miliar, dan laba bersihnya pada trimester 1 yaitu 117,30 miliar, di mana dari hasil indikator tersebut, rasio keuangan yang dihasilkan untuk ROA-nya bergerak naik di kisaran 1,0% sampai 1,4% sepanjang 2025. Kemudian ROE-nya meningkat dari 5,81% di bulan Januari menjadi 7,10% di bulan Oktober tahun 2025, dan FDR-nya mencapai angka 85,82% yang memiliki arti optimal, dan ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi telah berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk NPF-nya berada di angka 0,99%, di mana angka tersebut memiliki arti sangat rendah yang mencerminkan bahwa kualitas asetnya telah terjaga dengan baik. Maka dari kinerja keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa di tengah tantangan ekonomi dan tren penurunan suku bunga, Bank Mega Syariah ini tetap mencatat pertumbuhan pembiayaan yang baik, dan ini membuktikan bahwa manajemen keuangan Islaminya solid dan adaptif. Kemudian dari segi laporan keuangan yang dibuat pun sudah memenuhi standar dan aturan syariah dengan ditampilkannya laporan bagi hasil, penyaluran dana zakat, dan juga penggunaan dana kebajikan. Untuk akad yang diterapkan dalam Bank Mega Syariah ini, yang pertama ada akad murabahah yang direalisasikan dalam pembiayaan PPK. Kemudian akad mudorobah yang diterapkan pada tabungan investasi IB dengan bentuk jenis akad mudorobah mutlaqah. Selain itu ada juga akad musyarakah yang diterapkan dalam pembiayaan proyek dan juga usaha produktif bersama dengan nasabah. Selain dari ketiga akad utama sebelumnya, Bank Mega Syariah juga menerapkan akad-akad pendukung yang melengkapi layanan keuangan syariahnya secara menyeluruh, mencangkup adanya sewa, penitipan, perwakilan, penjaminan, dan pengalihan utang. Yang pertama dari wadiah, yaitu penitipan yang diterapkan pada produk giro wadiah dan tabungan harian pada Bank Mega Syariah. Selanjutnya ada ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan berbasis sewa seperti kendaraan properti dan juga peralatan. Kemudian wakalah diterapkan untuk transaksi seperti transfer dan juga pembayaran. Kafalah diterapkan untuk penjaminan ke pihak ketiga
yang digunakan dalam bank garansi syariah, dan hawalah diterapkan berupa pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain secara syariah. Untuk keterkaitan dari segi manajemen resiko, sosial, dan akuntabilitas, manajemen resiko syariahnya telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dengan pembagian resiko proporsional antara bank dan juga nasabah. Dari segi fungsi sosial, telah diwujudkan melalui dilakukannya kegiatan ZISWAF dan cash wakaf bin sukuk, serta transparansi dan akuntabilitasnya telah diterapkan dalam keseluruhan pencatatan dan juga pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, pemaksimalan akad dan manajemen pada Bank Mega Syariah ini dari segi tata kelola dan inovasi dilakukan dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah di setiap produk, transaksi, ataupun kegiatan yang dilakukan. Kemudian digitalisasi yang dikembangkan melalui aplikasi M-Syariah memudahkan akses dan juga pengelolaannya. Selain itu, adanya integrasi fungsi komersial dan sosial melalui ZISWAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, manajemen keuangan Islami ini maka dapat disimpulkan memiliki manfaat yang pertama bagi nasabah, yaitu produknya menjadi halal bebas riba, terjadinya transparansi pada akad, aksesnya yang mudah, serta layanannya yang dapat dipercaya. Kemudian untuk bank, memiliki manfaat yang berdampak pada pertumbuhan aset dan juga pembiayaan, dan untuk masyarakat, terciptanya pemerataan kesejahteraan, dan untuk perekonomian, terjadinya intermediasi ke sektorial serta sistem keuangan yang stabil dan adil, serta pembagian risiko yang proporsional dan juga berkelanjutan. Di samping manfaat yang dihasilkan, tentunya ada tantangan dan juga peluang di baliknya, di mana tantangan itu yang pertama adalah dari literasi keuangan syariah yang masih rendah di masyarakat, adanya persaingan ketat dengan bank konvensional, kemudian inovasi produk yang harus tetap patuh pada prinsip syariah, serta keterbatasan jaringan infrastruktur, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Namun, terdapat peluang berupa wealth management syariah yang tumbuh dengan pesat, kemudian potensi dana haji dan umroh yang besar, serta wakaf berbasis sukuk terbuka luas, pertumbuhan industri halal dan keuangan berkelanjutan, serta kemitraan yang strategis. Kesimpulan dari keseluruhan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Islami ini memberikan pelajaran untuk saya sendiri juga setelah mempelajari, yaitu jadi tahu bagaimana cara mengelola harta berdasarkan dengan prinsip syariah yang didasari oleh tauhid, keadilan, dan kemaslahatan untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat. Selain itu, dari segi objek yang dikaji, Bank Mega Syariah ini sudah secara konsisten menerapkan prinsip larangan riba, maisir gharar, diterapkan bagi hasil, transparansi, serta fungsi sosial dalam operasinya. Kemudian, terdapat keterkaitan yang jelas antara teori keuangan Islami dan juga praktik nyatanya pada Bank Mega Syariah ini. Selain itu, pemilihan Bank Mega Syariah didasarkan pada status bank syariah penuh, rekam jejak, dan juga peran yang strategis. Maka manajemen keuangan Islami ini tentunya memberikan manfaat yang berlapis dari sisi akademik, profesional, sosial, dan spiritual bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.